Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal fajri wa layalin asr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat taufik kepada kita semua, yang dengan nikmat itu kita pasti tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita, dan kita kelak diakui sebagai umatnya dan insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, benar ya Pak? Mudah-mudahan tanggal ini jatuh pada tanggal 1 bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2022. Di mana bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu dari 4 bulan haram. Karena dinamakan atau disebut bulan haram, tentu ada keutamaan di dalam bulan Dzulhijjah. Pada pagi hari ini boleh nanti dikasih judul di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini ngomong-ngomong Bapak-bapak, kalau bulan-bulan Dzulhijjah udah hafal semua ya? Udah hafal belum? Hah? Belum kan? Muharram, Safar itu. Jangan sampai kita nggak hafal Pak. Takutnya apa? Nanti kalau anak nanya ini bulan ke-9 bulan Dzulhijjah apa ini? Bulan Hijrah apa ini? Wah, nggak tahu deh, tanya guru lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan-bulan haramnya apa aja Pak? Ada 4 tuh. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan nanti. Itulah keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dasarnya apa? Yaitu Allah berfirman di dalam surat 89, surat apa Pak? Surat 89, surat Al-Fajr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asr. Demi fajar dan malam yang
10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang paling utama dibandingkan hari-hari lainnya. Karena Nabi SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut hari yang paling utama di dunia. Dan beliau sangat menganjurkan untuk banyak atau memperbanyak amal soleh. Karena semua amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari bulan Dzulhijjah ini menunjukkan betapa utamanya ada nilai plus, nilai tambah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayamil amaluhu sholihu fiha ahabbu ilallah azza wa jalla min hadhil ayami yakhdi ayamal ashri." Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla melebihi amal soleh yang dilakukan hari-hari ini. Qalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Rasulullah menjawab, "Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajula kharaja binafsihi wa malihi falam yatji min zalika bisyai'in." Ya. Sahabat bertanya, apakah termasuk jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, ya, jihad atau berjihad di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali alias mati syahid. Jadi keutamaan sekarang ini kita udah nggak ada perang, maka kita ambil keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu apa ini keutamaannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Di antaranya adalah 1, apa Pak? Puasa. Ya. Puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu dilaksanakan tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau hari ini jatuh tanggal 1 Dzulhijjah, berarti nanti puasa Arafahnya jatuh pada hari ada Sabtu, ada Jumat, ada Minggu nih. Sekarang tanggal 1 Jumat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu Pak nanti Pak. Dan sana akbarnya Jumat. Ya. Berarti makanya kalau hari ini tanggal 1 Dzulhijjah, berarti nanti tanggal 9-nya jatuh pada hari Sabtu. 9 Dzulhijjah, 10-nya kita Idul Adha. Itu puasa Arafah, di mana keutamaan puasa Arafah ini menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Enak ya Pak? Hanya puasa sehari menghapuskan dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang kedua adalah puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Puasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, Rasulullah biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Tetapi hadis ini masih diperselisihkan karena para ulama diantaranya Imam Ahmad, Imam Nawawi,
itu mengatakan bahwa waktu puasa Rasulullah ini puasa di tanggal 1 sampai 9 itu hanya disaksikan oleh Aisyah, dan dikatakan bahwa Aisyah tidak selalu bersama Rasulullah ketika di bulan Dzulhijjah. Maka apakah setiap bulan Dzulhijjah ini Rasulullah puasa atau hanya kebetulan saja Aisyah ini melihatnya? Tetapi karena ini memang ada hadisnya juga, walaupun diperselisihkan, juga boleh dilakukan bagi yang mampu. Tetapi kalau yang enggak mampu, kita puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, kita bisa mengambil puasa Arafahnya. Itu pun sudah memenuhi syariat. Dan keutamanya pun sudah dikatakan menghapuskan dosa setahun dan sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah puasa. Yang kedua yaitu takbir atau takbiran, Pak. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, dan bertakbir. Untuk itu disyariatkan juga bertakbir setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Hal ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wadhkurus maulahi fi ayyami ma'lumat. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Jadi hari-hari yang telah ditentukan menurut tafsir para mufassir yaitu pada hari Arafah, ba'da subuh, dan sampai terakhir hari Tasyrik. Lafaznya mungkin saya yakin sudah tahu semua ya Pak ya. Sudah tahu semua kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini jangan sampai kita dalam mengucapkan walillahil hamd itu ada yang walillahil hamd. Ya. Jangan sampai salah Pak. Walillahil hamd. Ham dari kata alhamdulillah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Itu takbir adalah keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, kana Sa'id nu Jubairi idza dakhala ayamal asri ijtihada sadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Bahwa Sa'id bin Jubair jika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ia sangat bersungguh-sungguh sampai-sampai ia hampir tidak mampu melakukannya. Saking sungguh-sungguhnya. Lalu amal soleh apa yang banyak dikerjakan? Tentu seperti biasa Pak. Amal-amal yang seperti biasa kita lakukan. Misalnya sedekah, infak, baca Quran, betul Pak. Ya, sholat-sholat sunnah,
taklim seperti ini Pak, zikir dan lain-lain. Itulah amalan yang dilakukan untuk diperbanyak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, karena nilainya jelas sangat luar biasa. Jadi kira-kira begini Pak, kalau kita mau pergi ke Bandung atau ke Jogja pada hari-hari biasa, ya itu biasa saja kan Pak. Tapi coba kalau kita perginya di bulan atau di saat Lebaran Pak, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Nah, seperti itu juga ketika kita mengamalkan sesuatu yang biasa kita amalkan di hari-hari biasa, maka ketika kita mengamalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini akan menuai pahala yang luar biasa. Ya. Itulah keutamaan untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan haji dan umroh. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan. Jadi wajib hukumnya bagi yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, mampu yang dikatakan mampu ini apa saja Pak mampunya Pak? Minimal ada 3. Mampu secara ekonomi, ya. Mampu secara ekonomi, jangan hanya bisa berangkatnya saja Pak, tapi yang ditinggalkan pun dipikirkan untuk diberikan bekalnya. Misalnya suami istri pergi haji, punya anak 2 atau 3, maka juga harus diperhatikan bagaimana nanti ketika ditinggal anaknya bisa ada yang merawat atau tidak, bagaimana makanannya. Jangan kita pergi-pergi aja, tidak melayani anak-anaknya. Nah, itu perlu diperhatikan, berarti kita harus mampu dari segi ekonomi, baik dari perjalanannya maupun yang ditinggalkan. Kemudian mampu secara fisik, harus dipersiapkan, kita bisa mengukur diri seberapa kita bisa melakukan ibadah haji sesuai dengan kemampuan fisik. Jangan sampai kita, mohon maaf ini, udah sakit stroke masih ngotot mau naik haji. Karena kalau suatu penyakit atau fisik yang kita tidak mampu, insya Allah itu kewajiban hajinya menjadi gugur. Tetapi walaupun begitu harus ada niat dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah mampu secara apa Pak? Ekonomi, fisik, ya? Ya, mental juga boleh Pak. Yang itu yang utama adalah secara ilmu Pak. Ya. Jadi haji itu, berangkat haji itu kita harus punya ilmu Pak. Jangan sampai kita berangkat haji, kita nggak tahu apa-apa sampai sana, ikut-ikut saja gitu. Memang dipandu nanti sama pembimbing kan ya. Akan tetapi kalau kita punya dasar ilmunya, kita bisa sinkron nanti dengan pembimbingnya. Siapa tahu zaman sekarang ini kita nggak tahu Pak ya, siapa tahu ada orang yang membimbing tapi
ilmunya pun belum mencukupi. Sehingga ketika berangkat haji ya begitu-begitu aja, tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu diperlukan kemampuan ketiga ini untuk dimiliki oleh orang yang melakukan perjalanan haji, yaitu secara ekonomi, secara fisik, dan ilmu. Ya, ada manasik memang. Nah, itulah bekal, karena itu ada manasik, ada bekal. Nah, keutamaannya apa saja dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika haji dan umroh. Ya. Ini para ulama memberikan clue. Ya. Pertama, barang siapa yang berhaji dan umroh tidak berkata kotor alias rafat, berbuat fasik, tidak berbuat fasik, maka akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi ketika naik haji dan umroh tidak berkata-kata kotor atau rafat, tidak berbuat fasik. Apa ini maksudnya berbuat fasik? Ini yang banyak orang-orang itu, kalau di sana ternyata lebih banyak belanjanya, lebih banyak jalan-jalannya daripada ibadahnya. Ini makanya disindir sama ulama ini, jangan sampai berbuat fasik. Fasik itu lalai kepada Allah, Pak. Jadi kita fokus, kita konsentrasi untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga maka kita kembali seperti baru dilahirkan dari ibunya. Artinya bersih dari dosa, Pak. Dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ketiga, haji menghapus dosa-dosa sebelumnya. Keempat, haji dan umroh menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Coba. Ya. Haji dan umroh menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Ya. Jadi sebagai motivasi nih, Pak. Kan kita takut miskin ya, Pak ya. Jangan takut miskin, Pak. Biasa aja. Tapi ini ada motivasi bahwa haji dan umroh menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Haji dan umroh menjadi tamu Allah. Ini yang spesial, Pak. Spesial ya, menjadi tamu Allah. 6, doa orang yang haji dan umroh dikabulkan. Ketujuh, orang yang meninggal saat haji dan umroh akan dicatat baginya pahala haji dan umroh sampai hari kiamat. Luar biasa, Pak ya. Keutamaan ketika melaksanakan haji dan umroh. Lalu menjadi tamu Allah. Ini kan juga luar biasa, namanya tamu, Pak, dimuliakan oleh Allah. Kenapa sih orang yang berhaji dikatakan tamu Allah? Karena Allah pun memanggil kepada hambanya yang mampu melaksanakan haji untuk bisa datang ke Baitullah. Maka ini sangat mulia. Rasulullah pernah bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Mereka meminta kepada Allah dan Allah pun berikan alias dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani. Ini walaupun hadisnya derajatnya hasan, tapi masih mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan. Jadi alasan tersebut menjadi tamu Allah ya, karena para jamaah haji dan umrah itu dimuliakan oleh Allah sebagaimana tamu dimuliakan oleh manusia. Karena itu niatkanlah, bagi yang belum bisa melaksanakan haji, niatkanlah, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian
kasab alias usaha. Usahanya apa Pak? Ya kita nyicil nabung gitu. Niatnya ada di dalam hati, kita berdoa minta kepada Allah, insya Allah nanti Allah mudahkan. Nah itu menjadi tamu Allah, menjadi istimewa. Itu keutamaan yang keempat. Kemudian keutamaan yang kelima adalah Idul Adha. Idul Adha ini merupakan hari raya umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal nas. Yaumal fitri wa yaumal nahr. Sesungguhnya Allah telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nahr itu kan berkorban artinya Pak. Ya. Dari hadis ini turun disebabkan ketika Nabi tiba di kota Madinah, masyarakat Madinah itu memiliki 2 hari di mana mereka merayakannya hanya dengan bermain Pak. Kemudian Nabi bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, kami merayakan dengan bermain di 2 hari ini ketika zaman jahiliyah. Maka Rasulullah bersabda seperti yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu hari raya Idul Adha. Jadi Idul Adha itu merupakan hari raya umat Islam. Maka kita gembirakan Pak. Idul Fitri kita gembirakan dengan zakat Idul Fitri dan zakat-zakat lainnya. Idul Adha kita dengan menyembelih kurban, sehingga insya Allah tidak ada pada saat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ada kaum muslimin yang kesusahan atau kelaparan. Itu maknanya. Kemudian yang keenam, yaitu setelah sholat id kita berkorban Pak, menyembelih hewan korban. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Laksanakan sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah korban. Ya. Barang siapa yang memiliki kelapangan namun ia tidak berkorban, kata Nabi, maka jangan mendekati masjid kami. Ini sindiran Pak. Sindiran bagi orang yang mampu tidak mau berkorban. Nah zaman sekarang bisa kita lihat, orang mampu kredit mobil, kredit motor, punya rumah 2, wah, HP-nya iPhone. Tapi untuk korban yang setahun sekali nggak mau Pak. Ini kan suatu ibrah bagi kita semua. Jangan sampai kita tersindir oleh Nabi bahwa kita tidak boleh mendekati masjidnya. Itu sangat penting karena berkorban itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Ya. Belum sampai takwamu ketika darah belum sampai di tanah. Kurang lebih begitu ya. Nah, itulah keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ya, merupakan keutamaan yang luar biasa karena baik pahalanya itu dilipat gandakan. Tapi jangan juga karena ini keutamanya luar biasa, jangan juga melakukan sesuatu yang berbau maksiat. Karena ini juga dosanya akan dilipatkan nanti. Ya, untuk itu saya berwasiat kepada diri saya dan mudah-mudahan kepada para jamaah di dalam 10 hari
bulan Dzulhijjah ini, maka mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh. Itu yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan keutamaannya. Ya, jadi saya balik kembali, yaitu di antara keutamaan itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu di antaranya 1 puasa, baik puasa Arafah atau puasa tanggal 1 sampai 9. Yang kedua takbiran, ya. Yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Yang keempat haji dan umroh. Ini yang melakukan haji umroh luar biasa ini. Yang kemudian yang kelima adalah Idul Adha, dan keenam berkorban. Itulah di antara 10 keutamaan hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kemudian kita masih ada waktu, bisa sharing atau kita diskusi sebentar. Silahkan para jamaah. Pak Tatang nunggu dulu. Ada yang mau ditanyakan atau kita ada yang nambahin, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap mendengarkannya, insyaallah ada sedikit juga yang takut lah. Keistimewaan puasa di bulan Dzulhijjah ini ya. Iya. Yang 10 hari itu jangan dijadikan alasan untuk Dzulhijjah sajalah. Bulan suci Ramadannya nggak perlu karena 30 hari, ini kan hanya 10 hari nih, udah pakainya itu deh, ambil. Itu jangan dijadikan alasan untuk seperti itu. Kedua, bagi rekan-rekan yang belum ada kesempatan, belum ada rezekinya, kondisi sakit dan lain-lainnya, jangan kecil hati kita tidak bisa berangkat ke sana. Di sana kan labaik Allahumma labaik ya, datang memenuhi panggilan. Tetapi kita juga yang sakit, yang tidak mempunyai kesempatan, kita setiap saat dipanggil oleh Allah. Apa panggilannya? Azan, hayyalal sholat, hayyalal sholat. Terus kan tiap saat itu dipanggil. Jadi walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, kita tetap dipanggil oleh Allah. Mari sholat, mari mencari pahala ke rumahnya Allah. Bukan hanya di Masjidil Haram saja, Baitullah itu. Masjid kita ini yang anak ini juga Baitullah. Baitullah kan rumahnya Allah. Jadi masjid adalah rumahnya Allah. Jadi hanya bagi rekan-rekan yang belum ada rezekinya, belum ada kesehatannya, apalagi sekarang batasan umur Pak, itu harus bisa kita besar diri. Oke, saya tidak bisa ke sana, tapi saya akan datang ke Baitullah, Masjid Anas ini dengan panggilan-panggilan azan, bukan ya, panggilan-panggilan azan, bukan labaik Allahumma labaik. Itu boleh juga disebutkan begitu, karena ini merupakan juga rumahnya Allah, panggilannya Allah. Sehingga jangan kecil hati bagi rekan-rekan yang belum bisa pergi ke sana dan belum punya kesempatan baik finansial maupun kondisi badan. Itu saja Pak. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ambil keutamaannya Pak. Ya, di antara puasa itu kita ambil keutamaannya. Memang benar Pak. Kita tidak menafikan yang lain dengan kita puasa itu. Kan kalau kita memahami dengan setahun dan setahun sebelum dan sesudahnya dihapus, terus kita nggak puasa yang lainnya, ya rugi Pak. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena masing-masing punya keutamaan, dan keutamaan di bulan Dzulhijjah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya kira untuk puasa bulan Arafah ini kan saya yakin nggak ada yang nggak mampu gitu. Maka jangan sampai kita dilupakan, jangan sampai kita tidak melaksanakan. Ya.
walaupun ini barang sunnah, akan tetapi mempunyai nilai yang lebih. Untuk itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan kita untuk puasa Arafah itu jadi jatuhnya tuh hari Sabtu ya. Ya kalau kita mengikuti pemerintah, Kan sekarang kalau dianggap hari sekarang tanggal Sabtu di Zulhijjah. Heeh. Berarti tanggal 9 Zulhijjahnya hari Sabtu ya. hari Sabtu, Berarti itu udah adaannya hari Minggu. hari Minggu, ya. Padahal di kalender kemarin kan tanggal 9 ya. Kita udah, ya nggak tahu kemarin ada pengumuman dari pemerintah kalau nggak salah. Saya nggak lihat TV soalnya. Ya ada. Saya mendengar dari Pak Chandra juga kan itu di WA. Sholat idnya hari Minggu. Berarti Sabtunya tanggal 9. Ya itu kita puasa di tanggal 9-nya Pak. Minimal itu kalau kita nggak mampu 1 sampai tanggal 9, 9 aja kita ambil Pak. Di Sabtu ya. Sabtu Pak, iya. Ada lagi monggo? Nambahin aja sedikit. Iya, Pak. monggo Pak Adi. Buat mungkin yang udah pernah berangkat haji juga udah pernah ngalamin bahwasanya di sana itu ada larangannya Pak ya. Iya. Seperti ketika kita udah pakai ihram itu, ya kan, seperti di Al-Baqarah ayat 197, wa man farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil. Jadi tadi yang disebutin Pak Luli tadi. Iya. Begitu kita masuk ke sana pakai ihram, kita udah nggak boleh lagi rafas ya. Rafas itu berkata jorok atau katakanlah berhubungan Kotor. terus fusuko fasik tadi, Iya. buat maksiat, diantaranya itu tadi kebanyakan belanja yang timbang ibadahnya. Yang ketiga adalah jidal Pak, bertengkar. Nah ini yang Yeah. penting dilupain Pak. Kita di sana itu amal makanan aja direbutkan. Padahal itu tadi kita itu tamunya Allah, semuanya tamu. Masa antar tamu ribut gitu. Kamar mandi rebutan. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa kawan-kawan yang udah berangkat di tahun berapa, itu tolong diingat-ingat banget Pak. Karena kadang saya nggak ngerti begitu ada beberapa rombongan haji dari kita kok nggak ada bedanya di Indonesia sama di Saudi sono. Ayo ngomong sembarangan gitu, ngomong jorok lah gitu, bercanda aja nggak bisa Pak itu. Ada harus bayar dendamnya gitu. Jadi itu aja, karena 3 hal ini memang kalau waktu saya berangkat itu ditekankan banget Pak. Kamu kalau sudah niat ihram, pakai ihram udah nggak boleh rafas, busuk, jidal, itu nggak boleh gitu. Sampai ntar selesai busuk gitu. Nah itu kan berat sebenarnya. Iya. Bayangin aja gitu, kita harus nahan emosi kalau pas lagi ngantri. Biasanya kejadian pas lagi ngantri Pak, ngantri makanan, ngantri kamar mandi, ngantri wawancara gitu. Jadi di Al-Baqarah ayat 197 ini yang mengerjakan hajinya itu ada larangannya gitu. Terus kita juga nggak punya bekal itu tadi. Karena sebaik-baik kepala adalah takwa tadi kan, masuk akal takwa. Jadi kalau saran saya sih banyakin aja tuh apa sih yang bisa kita perbuat di sana, karena benar-benar ibadahnya fisik Pak di sana. Bagi yang udah berangkat tahu lah gitu, fisik. Tapi itu tadi yang pernah saya sampaikan, orang yang katanya sakit jalannya pelan aja bisa hilang lutut. Gara-gara di sana tuh balik 180 derajat. Kira-kira itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Adi atas pengalamannya dan tambahan pengetahuannya. Memang benar, ya, karena itu firman Allah, diwanti-wanti bahwa kita ketika berhaji jangan sampai kita rafats, berkata-kata kotor, ya,
Jangan sampai sekarang kan kata-kata kotor bisa diganti dengan meleset, Pak. Anjrit, itu aja udah jangan sampai itu, Pak. Iya kan? Iya, jangan sampai itu kita tahan itu, Pak. Ya. Apalagi dalam antrian itu yang sering timbul emosi, Pak. Itu, Pak. Ini kalau kita nggak belajar menahan emosi, Pak, temperamen kita naik, Pak. Nah itu akan sangat disayangkan. Udah jalan jauh-jauh dengan biaya banyak, dengan fisik, tapi sia-sia kan. Naudzubillah. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak Jul. Motivasi nih, Pak Jul. Kalau hari Jumat itu pernah nggak saat Arafah jatuh di hari Jumat? Apa? Hari Jumat saat Arafah itu kan di tenda tenda gitu. Itu jatuh di hari Jumat di sana. Terus pelaksanaan Jumatnya itu gimana? Iya. Sepengetahuan saya, kalau sholat idnya jatuh hari Jumat gitu, Pak ya? Wukufnya hari Jumat. Di sananya, Pak. Di sana nih, di sana. Kan di sana ada sholat Kan Jumat. 1,1 km. Saya belum tahu, Pak, kalau itu nanti tata caranya gimana. Karena kan sholat Jumat biasanya. Izin Pak, Nah, barangkali ada yang tahu, silakan. Waktu pergi haji itu, maaf, pas saya untuk Arafah Jumat, hari Jumat. Jadi di sana itu di Arafah itu ada masjid, ada satu masjid. Ada. Kita ke sana untuk sholat Jumat. Oh, keluar tetap dari. Di Arafah itu ada dulu masjid. alhamdulillah ada masjid Soeharto kalau nggak salah dulu. Amirah ya sekarang diganti Amirah. Saya sholat di sana, tetap sholat Jumat. Tapi kewajiban apa bukan, Pak, itu? Wajib. Tetap wajib. Wajib. Tapi juga lebih wajib lagi ada khutbah Arafah. Jadi ada kita masih di tenda itu ada khutbah Arafah, ya. Terus kita bisa ke sana juga sholat Jumat. Berkelompok juga Iya. bisa. Ada tetap itu. Saya pengalamannya ini juga yang Ya pernah, soalnya saya makan itu masalah Jumat di situ. Di Arafah. Berarti kelompok-kelompok gitu ya? Iya. Ada yang berkelompok, ada yang bukan masjid juga ada. Karena Ada masjid yang itu jutaan Pak Ya, orang. artinya tidak di Ka'bah itu sendiri. Bukan. Oh, kalau Arafah kan jauh, Pak. Ya. Di Lampaian itu. Kalau Arafah kan ada. Mana Arafah? Ya nggak melaksanakan haji. Ya Allah. Jadi yang orang hajinya, yang orang berhaji ya. Di Arafah. Haji itu ya Arafah itu Pak. Nah, yang perlu diindikan lagi Pak, maaf saya tambah sedikit. Jadi ada keutamaan itu Pak, ketika setelah khutbah Arafah, zuhur lah ya, setelah zuhur itu kan kita disarankan untuk banyak berdoa Pak. Ini Pak Ruli. Iya. Jadi banyak berdoa dari habis zuhur sampai sebelum Asar. matahari terbenam, maghrib lah kata, sebelum maghrib. Itu benar-benar satu saat yang istilahnya udah nggak ada hijab lagi, doa itu langsung gitu. Nah banyak juga jemaah-jemaah kita yang nggak mungkin dikasih tahu atau kurang bekalnya, dia tidur-tiduran di situ. Iya. Dia pikir udah kelar nungguin ini berdoa mabit ya Pak ya, mabitnya di Musdalifah. Nah, itu sayang Pak, karena buat kita yang di sini gitu lah, yang di sini tahu istilahnya ada satu momen yang doanya itu makbul banget gitu, jangan dilewatin gitu. Misalnya apa namanya lagi wukuf gitu, habis zuhur di sana ya kita banyakin aja doa pada satu hari itu tuh Pak. Makanya kan idealnya adalah di sana wukuf kita puasa di sini, nah itu Iya. dia tuh. Jadi satu hari itu kita bisa minta doa apa aja gitu kan. Buat orang-orang yang di sana itu jangan sampai diam tidur Pak gitu, sayang gitu. Mau berdoa. Gitu. Setahu saya itu kan yang namanya khutbah Arafah itu kadang ada yang keseluruhan ada Pak, ada yang per kemah Pak. Per kemah. Jadi kita dengerin ceramahnya itu satu kemah. Kalaupun ada Jumatan, satu kemah itu juga Jumatan bisa. Karena kalau misalnya kayak Pak Tatang bilang, ada memang masjid besar banget di sana, masjid apa Pak?
Almera itu. Coba nggak nampung Pak, kalau kita di jutaan, juta orang dikumpul di lapangan itu besar sekali gitu. Jadi akhirnya itu Jumatannya gitu Pak, itu di kemah di tenda-tenda. Dan itu ya setelah Jumatan jangan tidur kata gitu. Misalnya sekarang nih, tahun ini kita Jumatan ininya hari Jumat gitu, wukufnya jangan setelah Jumatan udah doa terus tuh sampai terbenam matahari. Sedikit balik. Ya. Katanya Bang mengingatkan juga ada satu amalan yang mungkin tadi belum disebutkan. Itu mengenai tidak memotong kuku dan rambut Bagi yang korban. bagi yang berkorban. Iya. Bagaimana Pak kira-kira? Ya. Bilangnya kalau kaitannya barangkali ya dengan amalan itu. Ya, itu memang benar, tapi di dalam keutamaannya ini tidak termasuk Pak. Itu bagi yang berkorban Pak, yang ada larangan untuk memotong rambut dan kuku. Bagi yang tidak berkorban ya nggak apa-apa. Tapi ini juga sunnah Pak. Ya, artinya ya sunnah Pak. Artinya kalau kita memotong kuku pun yang nggak masalah, tapi alangkah baiknya, sebaiknya kita mengikuti tuntunannya. Ketika kita berniat untuk berkorban, maka di mulai 1 Dzulhijjah ini sampai tanggal 10 jangan sampai kita memotong rambut dan kuku. Makanya kemarin saya juga udah persiapan gini. Tapi udah tumbuh lagi. 3 hari udah tumbuh. Iya. Bagi yang berkorban, Pak. Iya, iya. Pak I barangkali tambahan Pak I. Silakan Pak I. Itu Ini sedikit nih mungkin buat Pak Jul ya. Mudah-mudahan kita mendoakan beliau bisa berangkat tahun ini. amin. Karena apa? Ada 10.000 kuota Indonesia yang belum bisa dipakai. Mudah-mudahan itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Ini bisa dijadikan naik dengan izin Allah. Pak Jul bisa panggil. Amin. Pak Ruli juga udah Pak Ruli. Pak Ruli, Pak Rahmat. Iya. Makanya tahun Daftar ini itu Pak Is. ada 10.000 kuotanya Indonesia belum bisa dipakai. Karena apa? Dengan pembatasan umur. Itu 10.000 tuh. Mudah-mudahan ya doa Allah lebih kencang lagi lah, bisa kepanggil lah. Gitu. Nah, andai kan kepanggil, ini ada saran dari saya. Apa Pak? Jangan ngambil sembarangan. Walau ya. Iya. Kalau kita nemu sesuatu, jangan ingin kita kuasai. Taruh aja deh di tempat yang lain. Karena, banyak sekali dampaknya untuk diri kita kalau kita ngambil. Kita nemu sesuatu nih, yang pernah saya rasakan, R1 saya nemu. Istri saya lagi belanja Quran, di bawahnya ada uang R1. Saya pikir uang itu jatuh. Saya ambil, saya kantongi. Dampaknya berat. Betul Pak Chandra, 100 Pak Chandra. Sini aja nggak boleh. Ya, harusnya udah kasih aja deh. Gitu. Saya pernah atau lagi pikir, lagi sholat di doa di Hijir Ismail, pas sudah selesai, bagus juga pas sampai rombongan nggak boleh, nggak bisa buru-buru pulang balik lagi kita lagi. Itulah. Jadi intinya bahwa kalau kita nanti ini berangkat, ya, kita satu hati kita nih ikhlas, yang nggak usah ke dunia itu udah nggak usah Pikirkan. Kalau berangkat ke sana pun nggak ada pikiran, saya pengen gini, pengen ini, taunya berangkat, sholat, itu aja ibadah itu berangkat hilang. Bapak punya sanggar, kangen-kangennya lagi udah selesai baru. Bapak punya sanggar, punya sepatu bagus, punya mobil hebat di rumah, nggak terpikir. Wah, udah hilang itu. Tahunya kita sholat, ibadah, baca Quran, begitu aja. Kita nggak ada rasa apa-apa. Kita yang Terima kasih Pak Tatang. Ya boleh. Ini banyak pengalaman-pengalaman ini yang sudah naik haji. Pertanyaan Pak Leh tadi, yang waktu saya berangkat memang ketika kita sudah niat
ihram itu Pak, itu larangan memotong kuku dan memotong rambut ada. Ada. Iya. Sampai nanti setelah lontar jumrah itu baru kita tahallul. Tahallul. Maksudnya kayak gitu Pak. Kita memang sunnah Pak. Makanya diutamakan buat orang yang mau kurban jangan potong kuku, jangan potong rambut, itu maksudnya ngikutin itu juga Pak. Kan kita kan waktu itu kan nggak boleh kan, garuk aja gini nggak boleh Pak, takutnya apa? Ada yang dicabut gitu. Karena kalau dicabut bayar Pak. Gitu ya. Gitu. Makanya kalau digaruk tuh begini aja, tekan-tekan begini nih. Udah terseksa juga. Cuman ya namanya kita lagi jadi tamu Allah yang nggak kita pikirin banget gitu. Ada sedikit penambahan. Iya. Jadi sering kejadian teman-teman kita ini dari Indonesia itu kadang-kadang tahu itu yang menjemputnya ini pernah terjadi ketika saya waktu umroh itu. Jadi kadang-kadang kan tahu itu banyak bawa gunting itu pinjam-pinjam. Kadang-kadang orang yang belum tahu itu potong rambut orang. Itu yang nggak boleh Pak. Nggak boleh. Jadi kalau mau memotong rambut orang kita harus sudah tahu dulu. Kita udah tahu dari itu baru kita boleh memotong. Itu hampir terjadi di teman-teman saya. Jadi tolong dong saya potong rambut. Padahal dia belum tahu. Nah, kalau diperbolehkan untuk menggunting rambut orang itu, jadi harusnya dia ini udah tahu duluan. Jadi artinya menggunakan jasa orang sana. Gitu. Kalau sama-sama kita salah satu udah ada yang bertahallul, baru bisa menolong yang lainnya. Itu aja Pak. Jadi kadang-kadang itu yang sepele itu. Padahal kita belum lepas dari hirup itu, kita udah mentalun orang itu, mencukur rambut orang. Itu aja Pak. Iya. Saya bawa orang ke sana. Terima kasih pengalaman-pengalaman yang sudah pergi ke Baitullah ya. Mudah-mudahan bagi yang belum dapat motivasi ya, dapat menambah wawasan kita sehingga nanti ketika kita diberangkatkan, dipanggil oleh Allah, kita bisa berangkat, kita bisa melaksanakan 3 kemampuan itu tadi Pak. Dan masalah doa tadi yang disampaikan oleh Pak Ato itu betul, karena tadi ulama juga meng-create doa-doa orang yang haji dan umroh itu dikabulkan. Cuman saya nggak bicara teknisnya Pak, ya teknisnya itu ya. Tapi ini adalah keutamaan-keutamaannya saja. Baik, itu aja ya. Saya kira udah cukup, udah masuk suruk. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.